Bahkan di tengah-tengah keluarga Kristen, bukan hanya keluarga Kristen, tapi papi saya ini seorang pendeta, mami saya juga seorang pendeta. Setiap hari selalu diajarkan tentang prinsip firman. Bahkan di gereja kami dulu, setiap pagi itu ada doa pagi, istilahnya bedstorm, doa pagi. Nah, saya sebagai anak pendeta, saudara, saya tahu bahwa orang tua saya ini pendeta. Jadi saya harus menjaga image dari orang tua saya, saudara. Itu sebabnya saya aktif di dalam pelayanan, ikut di dalam setiap pelayanan, ya. Mau paduan suara, main musik, vokal grup, datang di ibadah-ibadah, semua saya hadiri. Menjadi guru sekolah minggu kecuali ibadah kaum wanita, itu saja yang tidak saya hadiri. Semua saya hadir. Tapi saudara, kalau saya mau jujur, apa yang saya terima itu tidak pernah saya lakukan. Setiap firman yang saya terima itu cuma berhenti di otak, nggak pernah turun sampai ke hati. Dikatakan hati itu di sini, padahal mungkin hati itu bukan di sini ya, tapi di sini. Tapi orang berkata hati, ya udahlah di sini. Jaraknya nggak sampai 30 cm ya jaraknya. Tapi untuk menurunkan apa yang ada di sini sampai di hati, kadang-kadang 30 tahun aja masih kurang, saudara. Jadi saya jujur, saudara, saya aktif tapi saya tidak pernah melakukan prinsip firman Tuhan. Satu saat Tuhan itu mengajar saya. Saya masih ingat umur saya saat itu umur 25 tahun. Pada malam hari itu, saudara, saya jam 8 malam itu merasa tubuh saya ini lemas sekali. Lemas sekali, tidak berdaya. Itu sebabnya saya mengambil keputusan untuk saya beristirahat. Jadi saya tidur, saudara. Saya tidur jam 1 dini hari, saudara. Itu saya terbangun akan ke kamar kecil. Tapi pada waktu saya bangun, tiba-tiba saya merasakan tidak ada kekuatan dan saya jatuh. Saya tarik untuk kedua kalinya dan saya akan turun dari kasur, dari ranjang, jatuh untuk kedua kali. Saat itu saya tidur dengan kakak saya, jadi saya tarik rambut kakak saya. Saya berkata, tolong. Nah, dalam keadaan seperti itu, saya jadi tidak sadar. Ya, tidak sadar. Tapi saya anehnya, saya melihat bahwa ada sesuatu yang keluar dari tubuh saya, yaitu saya sendiri. Jadi saya ini bisa lihat tubuh saya di bawah. Ya, saya lihat tubuh saya di ranjang, dan saya keluar dan saya terbang ke bawah. Tapi dalam satu keadaan gelap, ya, itu malam, jadi suasananya gelap. Tiba-tiba saya sudah berdiri di atas sebuah tembok. Tembok itu lebarnya kira-kira 30 cm, pas untuk kedua telapak kaki saya. Saya berjalan dalam keadaan yang takut, keadaan malam, berkabut, dan rasanya dingin, begitu ya, dingin dan berkabut. Lalu ada suara yang berkata, terjunlah kamu ke bawah. Saya lihat begitu, ngeri sekali. Saya maju lagi dan suara itu berkata, terjunlah kamu ke bawah, dan saya tidak mau. Sampai satu saat, saudara, tembok itu sudah habis. Jadi saya sudah tidak bisa berjalan maju. Dan kembali suara itu berteriak, terjun kamu ke bawah. Saya lihat begitu seperti magnet mau disedot, saudara. Hampir saya jatuh. Tiba-tiba saya mendengar doa dari mami saya. Dia berkata, sebut Yesus, sebut Yesus, sebut Yesus. Saya kalau teringat itu ya, saya kadang-kadang bisa terlenyuh. Saya ingat sebuah lagu yang dia berkata, di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Jadi doa orang tua itu benteng bagi anak-anaknya, di dalam anak-anaknya pada saat menghadapi sebuah problem, saudara, ya. Nah, pada saat saya mendengar mami saya berteriak, sebut Yesus, maka saya berkata, Yesus tolong saya.
nama yang sudah tidak asing. Waktu saya berkata, Yesus tolong saya, maka ada kekuatan yang luar biasa membalikkan saya 180 derajat. Lalu saya melihat setitik terang di depan saya itu, setitik terang. Dan saya berkata, Yesus tolong saya. Tiba-tiba terang itu semakin besar. Saya berkata, Yesus tolong saya. Semakin besar. Beberapa kali, 4 atau sekitar 4-5 kali, saudara ya. Tiba-tiba terang itu berubah seperti matahari. Ya. Langsung saya sadar. Waktu saya sadar, saya lihat, saudara. Saya lihat di kamar saya sudah dikelilingi oleh seluruh keluarga saya. Orang tua saya, kakak saya, adik saya, keponakan saya. Dia berkata bahwa mereka menganggap saya sudah mati karena sudah tidak bernafas. Ya, kata mereka, kamu tidak bernafas. Sudah sekitar 10 menit kamu tidak bernafas seperti itu. Nah, mungkin ya secara ilmu kedokteran itulah yang dinamakan mati suri. Tapi itu ada satu pengalaman spiritual, yaitu personal experience saya. Saudara, saya dibawa ke alam seperti itu. Dan saat saya sadar, saya berkata, oh, saya sudah sehat, sudah, saya nggak perlu ditemani, silahkan keluar, dan saya akan meneruskan tidur. Jadi saya tidur lagi. Nah, biasa jam 6 pagi setelah bangun, sebagai orang Kristen ya, selalu diajar berdoa, ya saya bangun dan saya berdoa, terima kasih Tuhan, sudah bangun tidur dengan keadaan sehat. Amin. Waktu saya akan melompat dari ranjang, tiba-tiba untuk pertama kali saya mendengar suara Tuhan. Saya tidak bisa menjelaskan ya, apakah suara Tuhan itu audible voice seperti ini yang saudara dengar, atau hanya di dalam pikiran saya, karena hanya satu orang di dalam kamar. Tapi jelas saya mendengar suara itu berkata, andaikan tadi malam engkau mati, bukan surga jurusan, tetapi neraka jurusan. Kaget. Suara itu berkata, walaupun engkau anak pendeta, walaupun engkau aktif di dalam pelayanan, engkau tidak pernah melakukan kebenaran. Kaget. Setelah di dalam pertumbuhan iman, saya baru sadar ada ayat di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru dan Tuhan akan diselamatkan, tapi hanya orang yang melakukan kehendak Allah, dialah yang akan diselamatkan. Dari kesaksian ini, saya ingin memotivasi Anda sebagai orang-orang Kristen, atau mungkin Anda salah satunya sebagai anak pendeta seperti saya. Kita tidak cukup, saudara, hanya cuman pengalaman aktif begitu, tapi benar-benar kita harus melakukan kehendak Bapa. Tidak cukup aktif ya sebagai pemain musik, paduan suara, vokal grup, guru sekolah minggu. Tapi mari kita mengintrospeksi diri kita. Sudahkah kita menjadi pelaku dari apa yang kita nyanyikan? Sudahkah kita menjadi pelaku dari apa yang kita sering kita renungkan, menjadi sebuah perenungan? Apa yang kita khotbahkan itu benar nggak menjadi pelaku nggak? Kalau kita tidak melakukan, bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan yang akan diselamatkan, hanya orang yang melakukan kehendak Bapa. Di akhir zaman orang akan protes, bukankah saya bernubuat demi nama-Mu? Bukankah saya menyembuhkan orang sakit? Bukankah saya mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah saya melayani? Tuhan berkata, aku berterus terang bahwa aku tidak mengenal. Bukan orang yang berseru Tuhan yang akan diselamatkan, tapi hanya orang yang melakukan kehendak Bapa. Tuhan memberkati kita.